Halo semua, selamat datang ya di acara Game is Loading kita dan selamat berkumpul kembali di acara Game is Loading. Dan ini ada session yang kedua diselenggarakan oleh komunitas game developer Batam. Nah, session Game is Loading ini adalah acara tahunan yang akan dilakukan kita sekali setiap 2 minggu ya. Tentunya pembicara-pembicaranya yang akan kita undang itu yang berpengalaman di game industri. Jangan lupa terus ikuti media sosial kami ya untuk mendapatkan informasi terbaru. Nah, hari ini kita kedatangan pembicara yang sangat keren nih dan sangat bertalenta ya. Salah satu co-founder dan CEO dari ForHappy, yaitu Ervin. Silakan Ervin. Mana? Halo, halo Kak. Ya, halo Ervin. Nah, sebelum Oke. kita mulai nih, saya mau coba tanya-tanya nih. Sekarang lagi kerjain game apa nih di ForHappy? Sekarang lagi ngerjain game Who Is She, yang kemarin juga masih masih ngerjain itu sih sekarang. Oke, katanya tahun ini bakal rilis ya? Yap, sekitar Oke. pertengahan tahun sih kemungkinan. Oke, pertengahan tahun ya. Berarti sekarang masih bisa di wishlist dong? Oke, ya, Oke, masih bisa di wishlist. silahkan. Nah ini ada Ervin ya. Jadi salah satu CEO dari ForHappy. Ervin sudah cukup lama ya di game industry dan sudah punya pengalaman untuk nge-lead satu project yang sampai sekarang mendapatkan investasi dan publishers dan ini siap-siap akan launching. Nah hari ini dari Ervin akan coba sharing ke kita dengan judul bagaimana kita bisa bertemu dengan tim yang benar dan bagus sampai bisa jalan sampai sekarang ini. Untuk waktu dan tempat saya langsung persilakan ke Ervin, silakan. Oke, aku share screen dulu. Oke, udah kelihatan ya? Ya, udah kelihatan. Oke, terima kasih Kak Julio atas waktunya. Oke, tadi udah dikenalin sih sebenarnya, tapi aku mau kenalin lagi lebih dalam lagi ya, supaya kita bisa enak sharingnya. Jadi kita sharing berdasarkan pengalaman aja, bukan apa ya, bukan menggurui atau gimana, tapi kita sharing bareng aja, kayak santai-santai aja gitu. Oke, jadi kenalin, namaku Ervin Ahmad Nurdayanto, bisa dipanggil Ervin, dan sekarang CEO dan founder di Forepi Studio. Untuk teknikal sendiri, aku sebagai programmer juga. Dan masih kuliah juga semester akhir, masih dikit lagi sih sebenarnya. Oke, em, sekarang lagi ngembangin game bernama Who Is He Let Me Out. Jadi game ini tentang seorang anak kecil yang dia itu tersesat di sebuah desa dan harus mencari ibunya. Tapi dia itu anak kecil dan dia harus berpikir gimana cara menyelesaikan eh, puzzle-puzzle yang ada dan mencari kelemahan dari monster-monster yang ada gitu. Jadi harus keluar dari desa itu. Oke, mungkin ini sekilas trailer ya dari game puisi. Oke. What happened? What was that? Huh? Oke. Oke, jadi mungkin itu uh, trailernya. Oke, kita langsung masuk ke materi yang akan aku bawain ke depan selama 20 menitan ke depan. Jadi em, jadi
aku pengen ngebahas mengenai find the right team ya. Jadi kenapa pengen ngebahas ini? Karena aku melihat kayak banyak banget teman-teman yang kesusahan ketika ngebangun startup game. Jadi em, em, yang paling apa ya, masalah yang paling sering terjadi itu bukan masalah idenya bagus atau enggak, tapi em, yang paling sering itu ya timnya itu sendiri solid atau enggak, atau bertahan bertahan atau enggaknya itu dari timnya itu sendiri gitu. Dari apa, yang awalnya mulainya rame tiba-tiba sedikit habis itu bubar gitu. Jadi kayak apa, tim itu salah satu alasan yang paling apa ya, yang paling penting gitu dalam dalam fondasi utama di pembuatan serap gitu. Dan aku sendiri em, udah sekitar 3 sampai 5, sebenarnya 5 tahun, cuman secara apa itu 3 tahun berjalan di Forepi ini. Jadi disclaimer dulu. Jadi yang aku sampaikan ini berdasarkan pengalaman pribadi selama beberapa tahun terakhir dengan founder yang berawal dari 4 orang sampai sampai sekarang 5. Itu terus yang kedua, jadi jalan sukses orang itu beda-beda. Jadi kita nggak bisa kayak oh kita harus ngikutin kata-kata siapa gitu. Jadi ini mungkin sebagai referensi dan pertimbangan aja gitu. Terus leadership style orang itu beda-beda, dan mungkin yang akan aku jelaskan di sini itu lebih leadership style aku sendiri gitu. Oke, kita start cerita untuk studi kasus di Forepi sendiri ya. Jadi Forepi itu berawal dari anak sekolah SMK di sekolah di Batam. Jadi em, kayak kami itu anak TKJ. Jadi mungkin teman-teman di sini ada yang TKJ juga ya, ada IT juga. Jadi pernah nggak sih ketika kita istirahat gitu, istirahat di kelas, kita anak TKJ kan biasa buka laptop gitu kan, habis istirahat tuh buka laptop gitu. Nah, em, mereka tuh biasa main game. Jadi ketika belajar kayak di gambar ini, ketika belajar ya kayak malas-malasan gitu, mukanya beda gitu. Tapi ketika main game kayak langsung semangat gitu, langsung kayak oke kita lanjutin yang tadi kita mainin gitu, biasa main multiplayer gitu. Nah, terus aku berpikir gitu langsung, kenapa ya orang ini main game terus gitu. Jadi kenapa nggak bikin game gitu? Ada nggak sih di Indonesia orang yang bikin game gitu? Itu pada tahun 2016-an gitu lah. 16 itu aku udah pikir gitu. Muncul ide gitu. Bisa nggak sih, possible nggak sih bikin game gitu? Nah, eh, mungkin itu salah satunya. Jadi bisa bisa juga teman-teman ketika eh, ikut acara gitu, kayak kemarin ada acara IGDX, bisa terinspirasi dari acara itu gitu. Kayak oke ikutlah iseng-iseng gitu kan. Terus tiba-tiba langsung wah keren juga ya orang bikin game gitu. Terus terinspirasi tiba-tiba pengen bikin game kayak gitu. Nah, jadi em, oke langsung langsung start tuh, langsung googling tuh. Oke cara membuat game. Habis itu mulai merambat tuh kan Kak, aplikasi untuk membuat game itu apa aja sih gitu. Habis itu membuat game untuk pemula gitu. Jadi biasanya tuh berawal dari situ gitu. Nah, terus kita terpikir nih, oke, keinginan untuk membuat game ini udah ada, tapi kayaknya butuh teman atau tim untuk ngeeksekusi ide ini gitu. Nah, biasa kita udah secara alamiah itu udah berpikir kayak gitu gitu untuk di awal tuh, oke kita butuh, aku butuh tim gitu untuk. Nah, yang paling umum terjadi itu biasa yang kita apalagi anak kuliahan ya, itu biasa terbentuk tim itu ya dari teman kuliah itu sendiri gitu. Karena ya gimana apa kita tiap hari ketemu gitu. Kita biasa sharing-sharing ide, apalagi satu jurusan kan. Jadi em, biasa dapatnya dari situ gitu. Atau enggak kalau misal sekolah ya dari tim, dari
teman sekolah yang kayak di Frepi tadi gitu. Nah, biasa di awal tuh semangatnya membara banget tuh, kayak ayo kita bikin game gitu, langsung langsung apa ya, langsung kayak membara banget lah. Kita nggak mikir panjang lah, nggak ngemikirin oke, ini semangat di awal tuh kayak eh oke, kayak semangatnya tuh nggak apa ya, nggak ada dipikirkan nanti gagal nggak ya, itu nggak terpikir gitu di awal. Nah, bisa juga ketika tim terbentuk itu biasa dari bootcamp. Kayak teman-teman misal ikut acara bootcamp itu, mungkin yang belum tahu, mungkin bootcamp itu kayak semacam apa ya, acara yang dibuat sama institusi atau organizer, khusus untuk teknikal gitu, kayak eh, bisa bikin sesuatu gitu, kayak diajarin kayak semacam workshop juga sih. Jadi mungkin kalau teman-teman ikut itu biasa langsung dapat tim tuh, kayak teman-teman yang di situ gitu. Itu bisa juga gitu. Nah, berangkat dari situ, udah dapat nih timnya, kayak oke, udah misal 5 orang gitu kan. Tapi kita di Forepi dulu, kita bahkan nggak tahu startup itu apa gitu. Bahkan game engine tuh kayak aku taunya dulu ya udah aplikasi untuk membuat game gitu. Jadi kita tuh nggak tahu, ya udah langsung gas aja gitu. Game desain dokumen bahkan nggak tahu. Terus co-working space itu apa gitu nggak tahu gitu. Jadi istilah-istilah yang ada di dunia digital kayak gini nggak tahu gitu. Jadi yang yang kami tahu itu ya cuman ya udah gas bikin game horror kayak Dread Out gitu misalnya gitu. Jadi banyak banget kayak misalnya biasa itu start langsung gede gitu sih biasanya kalau misalnya di apa di awal gitu, kayak oke bikin game kayak Mobile Legend atau bikin game kayak GTA gitu. Jadi biasanya kayak gitu, semangat terlalu bersemangat tadi gitu. Jadi ya itu pembahasan yang sebenarnya kesalahan yang sering terjadi sih, bikin game yang terlalu besar itu. Oke, tapi kita lebih ngebahas ke timnya aja ya. Oke, selanjutnya menurut aku memilih tim itu adalah ritual sakral. Jadi bukan kayak ritual yang ada di gambar ini ya, kayak Jalangkung dan sejenisnya gitu. Tapi kita maksudnya itu kenapa aku bilang sakral, karena em, ini kalau misalnya kita nge-hire orang, ngebayar orang, itu kalau misalnya kita gak salah salah meng-hire orang, itu ya resikonya kita yang buang-buang duit kan. Nah, tapi kalau misalnya untuk di startup, kalau misalnya kita salah mencari tim, itu bakal fatal gitu. Maksudnya fatal gimana? Kayak bakal susah di akhir gitu. Bahkan bisa menyebabkan kita itu gagal ke depan, kayak apa ya? Kayak ada aja permasalahan tim itu pasti terjadi kalau misalnya kita salah gitu. Jadi ya udah, kita harus mempertimbangkan matang-matang. Kita harus gimana ya? Kayak ya mempersiapkan segalanya gitu. Di awal tuh bahkan suatu hal yang sangat penting banget gitu. Oke, jadi tips yang pertama sih, kita harus membangun fondasi fondasinya gitu. Nah, ya jadi untuk membangun fondasi itu kita yang paling penting itu kita harus bisa membedakan antara founder sama karyawan gitu. Jadi ini dari aku sendiri ya. Jadi gimana sih cara kita ngebedain founder sama karyawan? Bahkan kita gimana ya? Maksudnya itu ketika kita nyari tim tuh jangan nge-treat mereka tuh sebagai karyawan gitu. Kita harus nge-treat mereka tuh sebagai founder gitu. Nah, gimana sih cara 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 kita nge-treat, terus cara kita apa ya, kayak dia ini cocok nggak sih jadi founder gitu? Atau dia cocoknya kita bayar aja gitu? Kalau misalnya kita punya duit ya. Jadi kita harus bisa membedakan itu gitu. Nah, yang pertama, yang apa sih, siapa sih founder itu gitu? Orangnya tuh orang yang kayak gimana sih founder itu gitu? Jadi kalau founder itu sendiri, yang paling penting tuh ya motivasi utamanya itu adalah visi atau mimpi yang kita udah ceritain ke mereka ketika kita ngajak dia. Dia tuh setuju gitu. Dia oke, aku pengen ngejar mimpi ini gitu. Kita kita wujudkan bareng-bareng gitu. Bukan karena hal yang lain ya. Bukan karena pengen ngebantu kita aja atau pengen
kayak apa ya, atau karena duitnya aja gitu. Cuman kalau misalnya karena duit ya tergantung visi visi dari perusahaan itu sendiri sih. Cuman kalau misalnya belok dari visi utama yang kita udah buat, nah itu agak salah sih gitu. Jadi terus yang kedua, rela bertaruh waktu, uang, tenaga, bahkan masa depan. Nah, jadi eh, gini, yang sering terjadi itu ketika kita nyari founder gitu, co-founder, banyak yang masih apa ya, masih kayak apa ya? Kalau jadi founder itu memang harus rela banget sih. Kayak kita tuh memang benar-benar, oh kita startup ini kita harus bangun bareng gitu. Kayak startup itu kita bayi kita bersama gitu. Jadi kita harus merawatnya dan nggak boleh kita menduakan gitu. Jadi eh, kalau misalnya kita bekerja sambil bikin startup, mungkin oke. Cuman kalau misalnya kita nggak fokus, kayak misalnya eh, apa ya, nggak fokus, banyak main-mainnya gitu. Jadi kayak nggak serius, nah kayak gitu. Jadi harus itu sih. Kalau masa depan tuh kita harus apa ya? Jadikan kita harus percaya kalau visi startup kita ini itu adalah masa depan kita gitu. Jadi kalau bisa kayak gitu gitu di founder itu. Terus punya inisiatif untuk berkembang dan mengembangkan perusahaan atau tim. Oke, kalau misalnya kita kita dapat nih founder yang bagus. Nah, tapi kalau kalau misalnya dia nggak ada inisiatif untuk berkembang, maksudnya ya dia ikut-ikut aja gitu. Kita harus kita harus nyuruh dia dulu gitu. Tapi kalau misalnya dia punya inisiatif, kayak inisiatif dalam hal apa ya? Dia kalau nggak disuruh ya dia eh, sadar gitu. Kita harus berkembang bareng gitu. Kalau bisa ngasih tahu ke kita sendiri sebagai founder, eh, dari co-founder ke founder, ngasih tahu oh ini salah gitu. Jadi kayak nggak ikut-ikut aja gitu. Itu juga. Terus em, buk- kalau founder itu biasa bukan tentang aku tapi tentang kita. Maksudnya kalau di Forepi sendiri em, jangan kayak misalnya oh ini mimpi aku gitu, kayak aku pengen bikin gini 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 itu. Tapi kalau di Forepi itu justru oh kita kita bikin gini 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 gitu. Jadi kata-kata sesimpel itu pun bisa berpengaruh gitu, kayak gitu. Oke, kemudian yang kedua nih, find some rockstar. Maksudnya oke, kita udah dapat nih founder-founder yang keren-keren kan, yang udah sesuai apa yang kita mau, mereka dan kita satu visi dengan mereka gitu. Tapi em, kita harus memilih untuk siapa sih yang jadi yang apa ya, orang yang dicontoh gitu kalau bisa gitu. Yang di sini artinya itu sebagai leadernya. Nah, biasa rockstar ini leadernya gitu. Jadi orang yang paling keren, orang yang super power sih istilahnya gitu, kayak dia tuh bisa ini bisa itu, eh, dia bisa memotivasi teman-temannya gitu. Nah, contohnya ini Elon Musk gitu. Nah, tapi rockstar ini em, dia nggak hanya punya skill aja gitu, nggak hanya punya skill, tapi dia friendly sama orang gitu, personality untuk eh, ke tim-tim itu kayak empatinya tuh ada gitu. Jadi dia pengen timnya itu berkembang gitu, kayak gitu-gitu. Jadi orang yang paling dikagumi lah di dalam tim gitu. Itu harus ada. Jadi harus dipilih salah satu. Jadi jangan jangan apa ya, jangan nggak ada itu. Karena kalau misalnya ada orang yang bisa dicontoh gitu, itu bakal apa ya? Bakal berkembang terus gitu. Kalau bisa apa ya? Kayak saling mencontohkan gitu. Wah, ini malas-malasan nih gitu. Terus kita mencontohkan gimana sih rajin yang benar kayak gitu. Kayak gitu sih. Nah, terus ini menarik nih. Best leader create more leader. Jadi kalau di Veripi sendiri, kita founder-founder yang tadi itu nggak pengen ku jadikan
apa ya, bawahan gitu. Jadi kayak kalau bisa itu kita sebagai leader itu membuat leader-leader lagi gitu. Karena para founder itu pada akhirnya kan bakal jadi atasan semua kan nanti di akhir kalau misalnya berkembang banget, entah itu mereka bakal jadi manajer lah, entah bakal jadi supervisor gitu kan. Kedepannya kan bakal ke situ kan. Nah, jadi gimana caranya kita ngedevelop eh, orang yang kita ajak itu jadi berpikir untuk ngelit gitu. Jadi jangan jangan kayak disuruh-suruh doang gitu. Jadi kalau kalau bisa gimana sih cara oh dia bisa ngelit orang juga gitu. Kayak gitu sih. Beda dengan eh, karyawan atau di ya di perusahaan-perusahaan corporate misal ya. Nggak semua tapi banyak yang kayak menggunakan aja berdasarkan price aja. Kayak oh ini gajinya segini berarti skillnya segini habis itu udah gitu kayak. Tapi kalau di founder-founder lingkungan founder gitu harus apa ya? Harus mengembangkan orang-orangnya juga gitu. Kayak gitu. Oke. Terus yang terakhir itu kalau kita nyari tim itu kita harus memprioritaskan tuh ke passion dan potensial. Jadi eh oke, di startup itu memang sangat stressful ya, kayak banyak banget yang harus dikerjain gitu. Dan biasanya bayarannya kecil karena kita biasa ya zero budget atau gimana gitu daripada corporation, tapi dengan jam terbang apa jam kerjanya tuh banyak banget gitu. Nah, kalau yang kayak gini-gini tuh harus yang dibutuhkan tuh ya yang tadi passion, passion sama potensial gitu. Karena ketika kita menemukan passion kita, kita kayak nggak ngerasa kerja gitu. Kita kayak ya udah kita ngerjain sesuatu apa yang kita suka, eh tapi padahal kita kerja juga gitu. Kita ngasilin duit juga gitu. Tapi nggak kerasa gitu. Jadi kalau misalnya nyari tim, kalau bisa dia passion juga di situ. Kita kita kalau misalnya dia misal dia passionnya lain gitu, bukan game gitu atau bukan di startup gitu kayak dia tuh pengennya apa gitu. Itu agak susah sih kalau misalnya kita paksa. Kalau passion tuh sendiri biasanya terbentuk dari diri sendiri sih. Kalau misalnya dari orang lain tuh agak susah gitu. Jadi hati-hati aja sih kalau misalnya nyari tim gitu. Jadi passion tuh juga penting. Apalagi ya? Kayaknya itu aja sih untuk ya pas banget sih udah 4:30. Mungkin itu aja untuk sharing kali ini. Mungkin langsung balik ke Kak Julio. Oke. Wah, mantap ya seringnya dari Ervin ya. Jadi ini lebih ke pengalamannya Ervin dari VoIP ya. Dari mereka beneran dari nol sampai sekarang ada 5 founder ya kalau nggak salah ya Ervin ya. Iya. Ya, jadi Uh, sebelum itu kita mungkin yang mau tanya ya, yang pas lagi mau bangun startup ya, mau tanya tentang tim, masalah tim atau masalah gimana, itu silakan drop pertanyaan di chat ya. Nah, sambil tunggu pertanyaan kalian, ya mungkin saya bisa sambil tanya-tanya dulu deh. Oke, mungkin yang mau saya tanya ke Ervin itu kayak kayak kalian kan anak TKJ ya, berarti TKJ yep. itu kan lebih ke teknik komputer dan jaringan ya. Harusnya harusnya kalian itu nggak kenal coding ya, kenalnya cuma semua perangkat jaringan, mungkin Yep. server itu ya yang kalian tahu ya. Yep. Nah, apa yang memotivasi kalian itu sampai benar kayak oh kita hajar aja deh walaupun kalian nggak tahu apa-apa gitu dari pemrograman dari sisi art visualnya nggak tahu itu apa yang motivasi kalian itu bisa tetap ke game development gitu. Oke. Jadi kalau TKJ di sekolah aku dulu tuh agak sedikit random sih. Jadi kayak apa ya? Kita tuh dulu em, ada balik sekolah itu biasa ngumpul gitu kayak anak-anak TKJ tuh biasa kayak kayak ya ada yang main game, ada yang belajar juga. Dan dulu tuh ada lomba di dulu di Poltek dulu zaman-zaman HMTI. Jadi ada salah satu lomba software aplikasi gitu. Jadi orang yang belajar ngoding itu sebenarnya orang-orang tertentu aja yang mau yang ikut lomba gitu. Jadi
nanti kayak diturunkan dari yang menang-menang sebelumnya itu diajarin ke bawah-bawahannya gitu. Jadi sebenarnya nggak terlalu fokus ke ngoding, tapi nggak tahu kenapa di TKJ itu sendiri padahal materinya nggak apa ya, ya udah jaringan gini 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 gini. Cuman kayak kami itu nge-explore sendiri gitu, nggak tahu kenapa. Jadi sampai situ sampai sampai bahkan game engine sampai dulu zaman-zaman Blender sih ada ini juga kayak dikenalin juga sama guru gitu Blender, terus tiba-tiba ke Unity, habis itu ya ya ke situlah gitu. Oke, berarti memang tekadnya memang udah di sana lah ya. Iya. Oke, nah ini ada pertanyaan nih dari Bintang. Di 4AP Studio pernah ada anggota yang awalnya semangat terus, habis itu tertampar. Jadi malas atau udah gak bergairah lagi di industrinya di pertengahan jalan gitu, enggak. Terus bagaimana sikap dari Ervin menghadapi anggota tersebut? Oke, jadi ya pasti dong. Jadi dulu itu 4AP itu berawal dari 4 orang, itu bukan 5 orang yang sekarang. Jadi 2 orang itu yang sekarang, tapi yang 2 orang itu keluar masuk lah kayak eh ya pernah lah ya kayak gitu. Jadi kalau diceritain susah-susahnya sih dulu pernah susah banget sih. Jadi kayak kita itu kita tuh awalnya dulu meeting biasa kayak kayak ngumpul gitu, ngumpul untuk tim gitu, itu balik sekolah di perpustakaan gitu. Kayak cuman ngumpul aja gitu. Nah, itu setiap hari gitu. Nah, setiap hari itu ya pasti orang capek juga kayak tiap hari ngerjain ini dan gak jadi-jadi, terus skopnya kegedean gitu kan. Jadi em, ya pasti ada dong yang apa ya, yang kayak ya hilang sendiri aja gitu. Terus kalau kalau dari aku yang sendiri ya tetap konsisten aja sih, kuncinya ya konsisten, ya komit aja sama ide yang kita harus selesaikan gitu. Begitu sih. Oke, berarti komitmen bareng lah ya istilahnya. Hmm. Tapi kalau sekarang tiba-tiba kalau ada orang yang hilang gitu gimana? Kalau sekarang lebih ke corporate kan? Udah legal kan? Oh ya, kalau misal ya itu beda lagi sih. Kalau Nah, itu misalnya gimana? kalau misalnya di tengah jalan kayak gini kan udah pastinya ada perjanjian internal dong. Kayak udah ada perjanjian kalau misalnya keluar gimana, kalau misalnya apa ya semua udah diatur di situ gitu. Jadi harus ngikutin hukum yang ada sih kalau sekarang. Cuman kalau dulu hilang ya hilang aja gitu. Orangnya nggak usah dicari gitu, kayak kita juga nggak ada hak untuk mereka harus tetap di sini gitu kan. Kayak kita juga nggak bayar mereka gimana, kayak beda Nah, lah. itu. Kalau sekarang kan kita udah bayar, kita udah ada duitnya kayak gitu-gitu. Ya. Nah, itu. Jadi kalau memang masih startup banget, terus ada kalau startup itu naik turun pasti ada lah. Pasti ada kayak benar-benar Hmm. lagi gak semangat banget, vakum gitu. Apalagi masih belum masalah kita masih belum ke jalan ke arah corporate ya. Jadi Hmm. biasanya pasti ada yang hilang atau bahkan vakum gak jalan, itu udah pasti. Itu harus berbalik ke founder itu sendiri ya berarti ya. Caranya Yap. biar memotivasi sendiri itu gimana. Tapi kalau sekarang udah corporate, jadi itu lebih udah gak boleh asal-asalan. Kalau memang ada yang keluar itu memang sesuanya udah disesuaikan dengan surat perjanjian di awal lah, istilahnya seperti itu. Oke, Yap. ada lagi yang mau tanya, silakan. Mumpung mumpung masih ada waktu buat kita tanya-tanya. Yap. Sambil tunggu pertanyaan ini, nanti saya bakal tanya-tanya terus nih, karena saya banyak pertanyaan. Ini ada yang rasen nih dari Salman. Salman mau pakai voice. Silakan, silakan. Oke, Bismillah. Assalamualaikum, Kak. Salam. Saya Salman. Mau bertanya, bagaimana kalau misalnya membuat tim untuk game jam dan orang-orangnya tidak terlalu kita kenal gitu? Pemilihannya gimana gitu? Ya sih, itu Oke. aja. Makasih. Oke. Langsung jawab aja ya. Ya, silakan langsung Oke. jawab. Kalau game jam sendiri sih nggak terlalu bermasalah sih. Karena tujuan akhir kita kan ya cuma sebatas menang game jam gitu atau nyelesain gamenya gitu. Cuman kalau misalnya di startup sendiri kan beda kan, kayak kita lebih gimana ya, kayak jangka panjang gitu. Cuman kalau di game jam kan kalau misalnya kita nyari yang jago-jago aja itu malah justru bagus gitu. Cuma kalau di startup kebalikannya. Kalau di startup itu em, kalau kita mau bikin untuk startup gitu, maksudnya ya kita
nggak hanya melihat skill aja gitu. Kita ngelihat dia itu berjiwa founder atau enggak gitu. Jadi bedanya di situ. Kalau di game jam ya semakin bagus skillnya, semakin bagus juga kita berpotensi juga kita menang gitu. Kayak gitu sih. Bebas-bebas aja. Iya, jadi tambahannya mungkin kayak kalau memang eh sebenarnya kan game jam kan tujuannya memang untuk lomba ya, tapi kalau memang dari Salman ada rencana memang mau build tim dari sana itu supaya ketemu temannya, habis itu kalian udah kerja sama selama 2 hari ya biasanya kan game jam kan. Harusnya sudah Yap. dapat gambaran sih kira-kira teman tersebut atau teman-teman di dalam game jam itu cocok gak untuk diajak kerjasama atau visi misi mereka tuh kira-kira sama gak, itu harusnya dari 2 hari itu mungkin mungkin kelihatan ya gitu. Hmm. Nah, jadi secara skill kalau kalian udah kalau di game jam kan udah pasti kebagi sesuai skill yang berbeda-beda kan. Nah, harusnya itu cocok sih karena dari banyak pengalaman kita lihat ada juga yang dari Indonesia juga timnya itu beda kota, cuman chat ini saya mau buat game ini, saya butuh artis, ada yang mau ikut gak? Nah, terus mereka ketemu ya chat ya saya ikut gitu, langsung mereka pindah di satu kota yang sama. Itu cukup inspirasi sih, itu dari kalau kalian pernah main game Gacho Game yang buat game apa saya lupa. Ya itu populer banget kan, dan backstory mereka untuk ketemu artis sama programmer itu bahkan beda beda kota terus akhirnya pindah bareng gitu. Itu memungkinkan banget sih. Ya. Sip sip sip. Ada lagi yang mau ditanyain? Gas bebas tanyaannya. Ya. Nah, ini ada lagi dari Wisnu. Saya ingin bertanya nih, apakah kakak atau founder lainnya pernah merasa hilang motivasi menyelesaikan suatu proyek atau selama ini masih sangat bersemangat menyelesaikan proyek? Jika pernah menghadapi kehilangan motivasi, apa yang kakak lakukan menghadapi itu? Ya, silakan Ervin. Oke. Sebenarnya kehilangan motivasi itu banyak ya. Kayak maksudnya penyebabnya ya. Cuman yang paling sering itu biasa kita terlalu lama development ya. Kayak udah bertahun-tahun kita develop itu ya terus. Itu biasa kayak ini game jadi nggak sih gitu, kayak ini dan itu salah salah satu contoh di produk. Cuman kalau misalnya di tahap sebelumnya lagi, sebelum develop produk, kayak di timnya itu sendiri, misal ada ya masalah sama timnya, atau ini timnya jelas nggak sih gitu, kayak gitu-gitu biasa kayak gitu. Cuman kalau di Forever sendiri pernah lebih ke tim sih, bukan ke produknya gitu. Eh, apa namanya? Misal kalau misalnya produk, kalau kalau ini ada apa? Ini dari mentor juga sih, katanya kalau misalnya kita bosan di produk itu, kita kita boleh aja eh, ngerjain produk apa ngerjain project lain misalnya, tapi yang penting project utama itu udah selesai duluan gitu, kayak kerjaannya udah selesai. Jadi kadang orang itu bosan gitu, atau biasa disebut itu burnout gitu. Nah, itu salah satunya. Terus kita bisa ngadain apa ya, kayak outing ya kalau orang bilang. Pokoknya kayak jalan-jalan kayak sama tim gitu, atau makan bareng atau gimana, itu bisa juga mengatasi bosan gitu, kehilangan motivasi. Atau yang paling sering itu kalau aku sendiri itu memotivasi, ini yang paling apa ya, yang paling work sih. Jadi aku memotivasi orang ini, kayak aku sering banget gitu memotivasi, guys kita game ini apa gini 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 gitu, atau enggak ada yang nggak bisa misalnya kan, ada yang kesulitan gitu. Oh ini gini gini gini, kayak kita kita kasih tahu, terus kita semangatin dia gitu, atau kita saling support gitu. Itu yang dinamakan empati tadi sih yang aku bilang. Jadi banyak banget sih, tergantung kehilangan motivasinya itu gimana gitu. Jadi itu sih banyak banget yang bisa kita kita lakukan gitu, banyak. Istilahnya udah terlalu lama jenuh lah ya sama Iya, productionnya. Itu bukan jenuh karena nggak suka produknya, tapi karena memang iya, udah terlalu lama kan. Mau iya, 4 tahun ya kalau nggak salah ini ya. iya. Ya, oke. Sip. Next, selanjutnya ada pertanyaan nih. Kalau mau join VoIP team, yang utama itu kompetensi atau niat dan minat aja. Terutama bagi yang belum ada skill, tapi berminat ke teknikal dan suka ngegame. Nah, ini silakan VoIP. Apa, Ervin?
Oke, oke untuk ke Freepy ya. Mungkin untuk sekarang ini lebih ke apa ya? Kita belum ada open ini sih. Paling lebih ke magang dulu karena kita pengen ngedevelop gimana ya? Kalau nyari talent langsung jadi gitu agak susah gitu. Jadi kalau sekarang lagi buka magang-magang gitu sih yang untuk mahasiswa atau yang umum gitu. Kalau kalau di Forepi sendiri nggak mandang yang tadi sih yang aku bilang yang slide terakhir tadi itu lebih ke potensi dan passion sih yang paling penting. Jadi kalau misalnya dia nggak jago-jago amat, tapi kalau misalnya dia berpotensi, maksudnya potensi itu banyak ya. Kayak eh, dia itu pengen banget itu ke dunia game atau dia itu pengen belajar banget gitu. Kayak gitu-gitu sih. Nggak. Justru kami kalau misalnya terlalu tinggi, dia dia skillnya terlalu tinggi itu gimana ya? Kayak agak sulit gitu. Gitu sih. Terus Oke, ya itu aja sih. oke. Berarti istilahnya bisa coba lamar ke internship-nya 4AP ya berarti ya. Yap. Jadi bisa bisa dari website mereka atau dari mana nanti bisa drop link. Ya saran saya sih kalian coba cari satu sih minimal kayak kalian kalau ke programming kalian programming belajar dasar pun nggak apa, yang penting kalian sudah Yap. tahu sih kalian pengen ke arah mana gitu, itu paling penting. Oke, Spesifik. next ya lanjut ke Fadil. Saya ingin bertanya problem dan kesulitan apa saja yang dihadapi Kak Ervin dan teman-teman Floppy Studio untuk memasukkan game Who is Let Me Out di platform Steam. Ya silakan. Oke. Oke, Steam ya. Jadi Ya, em, sebenarnya bertahap sih kesulitannya. Jadi yang paling pertama itu kita kan di Steam kan bisa ngedaftar sebagai perusahaan sama sebagai pribadi. Jadi kemarin tuh sebenarnya udah mau daftar kan dulu-dulu, tapi mikir kayaknya kita sebagai perusahaan aja deh, biar lebih gampang gitu ke depannya gitu. Jadi nggak perlu ngurus-ngurus lagi. Jadi kita kemarin sempat tunda bikin Steam-nya setahun kalau nggak salah itu kita nunggu nyelesaikan bikin PT dulu. Nah, dulu kan bikin PT kan nggak tahu sama sekali kan cara bikin PT, nggak pernah ada pengalaman bikin PT gitu. Jadi ya udah kayak explore sendiri. Nah, terus kalau di Steam sendiri em, apa ya? Ya udah kalau misalnya udah PT-PT-nya itu baru langsung ke Steam-nya. Paling nggak terlalu sulit sih. Paling lebih ke consider aja gitu. Ini di Steam ini kira-kira bener nggak sih market ke sitnya gitu. Kayak gitu-gitu aja sih. Paling nggak terlalu sulit lah. Nah, ya, berarti dokumennya yang penting sudah legal jadi PT mm-mm. itu udah bisa ya. Kalau perseorangan belum ada PT, badan usaha memang nggak bisa ya berarti ya. Kenapa? Kalau belum ada PT memang belum bisa ya atau bisa? Kalau kalau daftar sebagai perseorangan bisa sih. Bisa juga ya. Ah, Oke, cuman kami milihnya ya PT aja gitu karena ke depan oke, kan bakal ngebawa tim itu kan. oke. Mm. Dari email koneksi internal gitu ya berarti ya untuk lebih klop juga kerjasamanya ya. Iya, Berarti. Oke, tim bonding. Oke. tim bonding. Kemudian dari bintang lagi nih. Nah, yang lain kalau mau drop boleh ya. Kita masih ada 15 menit lagi ini. Jamnya bagus 444. Jadi Kak mau kepo nih di 4P sendiri rockstar-nya siapa itu Kak? Waduh, Ya, waduh. Jelas dong. Oke, siapa tuh? ya, jelas. Em, ya, jadi ya aku sendiri lah. Jadi Oh iya, oke. ya benar. Jadi nggak tahu kenapa dari dulu tuh aku suka ngajak orang gitu. Dari kecil gitu suka ngajak orang gitu. Dari main kayak dulu kan ketika orang main bola gitu, aku main main semut-semutan gitu. Maksudnya semut di jalan kerajaan gitu-gitu dulu suka banget. Kayak ngajak orang gitu apa bikin satu hal yang baru itu aku suka banget ya dari dulu. Jadi meskipun teman-temanku dikit, tapi aku mengajak orang untuk bikin satu hal yang baru gitu. Mainnya tuh nggak mulu-mulu bola, nggak mulu-mulu tak umpet gitu kan dulu masih kecil. Nah, dan sampai sekarang ke bawah gitu sampai kuliah kayak ayo kita bikin game ini gitu gitu. Jadi ya aku nggak tahu sih mereka termotivasi karena aku juga atau enggak. Cuman apa ya?
Kalau kalau yang aku perhatikan itu banyak juga sih yang termotivasi gara-gara aku sering sering apa ya, bukan apa ya, kayak kayak sharing gitu loh, sharing-sharing. Ini loh yang aku alami di dunia startup gitu-gitu. Aku sering banget sharing-sharing ke teman-teman aku gitu kayak ya banyak juga sih yang termotivasi kayak gitu sih. Oke, berarti dari kecil itu udah memang suka ngajak-ngajak lah ya. Oke, Iya, untung ajak-ajaknya ke arah yang benar ya. Oke, Mas ada gak nih yang iya mau tanya nih? beracuni. Ya, kalau nggak ada, ini saya mau mau lanjut lagi nih. Nah, sambil tunggu yang mumpung lagi nggak ada yang rasain nggak? Ada tuh si itu Siapa yang rasain silakan nih. bukan Ada kebahas. nggak? Nggak ada ya, belum ada yang rasain ya. Nggak ada. Oh, terima kasih itu. Oke, sambil tunggu, ya, mumpung kita masih ada waktu 13 menit. Mungkin Ervin saya mau tanya itu kayak kan sekarang foundernya 5 orang kan. Nah, Yap. perjalanan untuk bisa langsung ketemu 5 orang itu apakah langsung atau ada prosesnya? Kalau memang ada prosesnya itu boleh boleh nggak ceritain prosesnya itu seperti apa dan kalian pernah ketemu ada yang pernah nolak nggak atau memang langsung langsung join atau gimana itu mungkin prosesnya bisa diceritain ke teman-teman juga jadi mereka tahu prosesnya seperti apakah langsung sekali ngomong langsung 5 orang join gitu kan. Oke, enggak Nah, enggak. itu mungkin mungkin bisa diceritain, mungkin itu prosesnya Oke. gitu. Ya, silakan. Em, Sebenarnya dulu banyak banget sih kayak orang-orang yang apa ya, kayak apa sih gitu, kayak ngapain sih bikin game gitu. Dulu dulu banyak banget orang yang aku tawarin gitu. Maksudnya dari kayaknya banyak banget lah mencoba untuk menawarkan ke orang-orang yang dulu aku anggap jago gitu. Dulu kan aku nyari orang kan yang jago-jago gitu kan. Dan rata-rata mereka kayak apa ya, kayak pengen pengen sendiri aja gitu, kayak nggak mau bikin bareng gitu. Eh dan kalau dari Forever sendiri itu bertahap gitu. Jadi dulu eh, yang paling bertahan tuh di selama SMK itu ya 2 orang gitu, 2 3 orang gitu, 3 orang. Terus di kuliah nambah lagi gitu. Kayak aku tuh dari dulu tuh ya tetap aja suka ngajak gitu, kayak em, ya bertahap gitu. Oh ada nih misal 1 orang lagi nih. Wah ini karakternya sangat mengkhawatirkan gitu. Nah itu kata orang yang aku ajak gitu yang nomor 4 ini gitu. Terus oh ya udahlah gabung, oke gabung gitu. Nah jadi em, banyak banget sih yang aku pelajari gitu ketika ngajak orang gitu, kayak dari dulu dulu cuman kayak skillnya doang, terus masuk ke soft skillnya, masuk ke dia itu orangnya gimana kayak gitu gitu. Sampai sampai terakhir ya sampai kuliah ini sih, kuliah awal-awal kemarin sih saat semester 1 2 itu baru nambah lagi 1 gitu gitu sih. Oke, berarti memang prosesnya nggak langsung ya. Pasti ada Iya, ketemu hal-hal yang nggak sama, passion, visi misi ya tergantung kita masih bisa tetap bertahan atau enggak gitu. Soalnya kalau nge-recruit orang, habis itu orang itu tolak itu cukup down ya berarti ya. Kayak malah mempertanyakan diri sendiri kan, idenya itu gimana gitu. iya. Oke, next lanjut dari Jackson. Bang mau tanya, menurut Abang sendiri apakah game dev punya masa depan yang lebih baik untuk game kecil-kecilan? Karena game seperti Genshin Impact gitu sudah mengambil banyak player gitu. Jadi apakah bakal terpaksa untuk membuat game seperti itu juga? Oke. Mungkin ntar bisa dibantu jawab sama Bang Juli juga ya, karena Ya, untuk mobile juga. Kalau menurut aku sih, kalau di game itu sendiri, mau mau gimana pun gamenya itu pasti ada marketnya. Jadi, misal kita punya ide sendiri nih, seunik-uniknya ide kita pasti orang yang kayak kita, berpikiran kayak kita itu pasti ada gitu. Jadi, em, kalau dibilang masa depannya gimana, tergantung kita ngerujuk marketnya kemana gitu. Targetnya tepat atau enggak gitu. Kalau misalnya kita punya game kayak Genshin Impact pun mungkin orang bilang bagus, tapi kalau misalnya ada kita tawarin ke market yang nggak suka game yang kayak gitu ya bakal jadi game yang buruk gitu kan. Jadi itu sih menurut aku. Jadi em, kalau menurut aku sih kalau misalnya kita mau bikin game tuh jangan melihat yang jangan apa ya, jangan berkecil hati gitu kalau game kita ini bakal apa punya masa depan nggak ya gitu. Jadi tapi itu masalah teknis sih sebenarnya. Kita ngerujuk marketnya itu tepat atau enggak gitu sih kalau aku.
Oke, Iya. jadi ya benar sih. Jadi sebenarnya kita nggak perlu khawatir tentang market sih. Jadi karena market itu kan pasti ada, tergantung kita mau fokus kemana. Justru kalau kita masih indie, masih kecil banget, kalau kita fokus untuk ke ini, untuk game yang besar banget, berarti kita langsung mendirectkan bahwa itu ada kompetitor kita. Mereka sudah punya modal yang gitu banyak, sedangkan kita masih mulai kan, itu udah pasti kita kalah jauh gitu. Jadi kalau kita sebagai indie, kita harus kreatif cari justru dari game-game kecil-kecil ini yang akan membuat kamu semakin maju sih nanti. Gitu. Yap. Oke, mudah-mudahan terjawab ya Jackson ya. Next lanjut ke, kita masih ada 10 menit. Lanjut ke Fernando. Setiap orang kan punya idealis masing-masing. Nah, ketika terjadi perbedaan pendapat di dalam tim, bagaimana cara mengatasinya dan atau menengahinya? Ya, silakan Ervin. Oke. Oke, bagus sih. Jadi idealis itu pasti sih. Nah, ini uniknya. Jadi kalau misalnya nyari tim itu dari pengalaman aku sendiri, kita tuh jangan terlalu gimana ya? Jangan terlalu mencari orang itu yang gimana ya? Yang istilahnya tuh yang punya kepala yang sangat besar juga gitu. Misal aku nih sebagai leader itu pasti ngelit orang-orang founder ini gitu kan. Cuman kalau misalnya dia juga keras kepala dan dia pengen mengatur timnya juga itu bakal bermasalah juga sih. Jadi em, kalau misalnya punya idealis masing-masing, kalau misalnya bisa ditengahi kayak debat dulu sih pastinya. Cuman kalau misalnya bisa cari jalan tengahnya itu bagus gitu. Istilahnya kayak di startup itu kayak apa ya? Kayak hubungan gitu sih kalau misalnya suami istri gitu. Jadi harus menerima perbedaan dan tetap satu visi gitu. Meskipun beda apa pendapat ya tetap satu visi gitu. Jadi kalau misalnya beda pendapat itu menurut aku justru bagus. Karena kalau misalnya tim itu cuma iya iya aja ya nggak bakal ada perkembangan gitu. Kalau misalnya ada yang ngebantah nih, oh ternyata bantahannya ini benar gitu, kayak bisa membuat lebih baik gitu. Kalau misalnya apa ya justru bagus sih menurut aku. Jadi kalau misalnya lempeng-lempeng aja ya nggak bakal ada kemajuan gitu. Harus ada yang bantah. Kalau misalnya salah salah keputusan itu harus dibantah dulu gitu, hal kayak gitu sih. Gitu. Ya, mudah-mudahan menjawab ya Fernando ya. Jadi kalau ada perbedaan itu udah pasti sih perbedaan idea, dan kalau biasanya satu statement atau sebuah decision itu kalau banyak bantahan dan dia masih bisa nge-fight balik, berarti artinya itu udah teruji sih. Jadi itu akan jauh lebih bagus gitu. Kalau di tim kakak ada berapa orang? Apa ada karyawan juga atau semuanya founder? Kami sih 5 founder dan 2 lagi magang. Jadi kita dulu sempat ada nge-hire, cuman kayak keputusan yang sangat tidak pas gitu di Forepi. Jadi kita coba strategi baru. Oh, kita ngedevelop orang dulu sampai dia fit sama Forepi dan dia ready itu berjuang bareng. Nah itu baru. Jadi lebih ke magang sih sekarang. Kayak karena jujur talent-talent yang di Indonesia khususnya Batam atau di apa itu rata-rata apa ya dari industri sendiri belum siap untuk menerima apa memfitkan itu, dan dari talentnya juga kadang masih belum cocok gitu. Jadi agak sedikit itulah susahnya di situ sih. Heeh. Kayak Oke, gitu. berarti sekarang open magang ya, belum terima karyawan, berarti nanti karyawannya itu akan mulai dari Dari magang magang. gitu. Benar. Oke, jadi boleh coba magang dulu gitu. Terus dari email, Yap. mulai aja dulu. Ya, benar banget, mulai aja dulu itu. Ini saran dari salah satu game designer ya. Kemudian bantu tambahin jawab nih, sebagai penikmat game, nggak cuma terpaku pada satu genre aja, ikut hype. Hmm. Selalu ada hidden gems, benar sekali Yap. Umi. Nice. Kemudian kena tampar kemudian, oke. Ini udah kejawab tadi. Nah, ini soal kejawab. Nah, ada lagi nggak? Kita mumpung masih ada 5 menit lagi nih. Yang mau tanya-tanya itu boleh, silakan nih. Saya kasih kesempatan kalau nggak, saya Yap. masih banyak pertanyaan yang mau saya tanya ini. Masih ada nggak? Silakan. Waduh, Nah, itu waduh. narasumbernya singer nggak? Em, i-
complicated gitu ya Terus maksudnya. iya. Karena apa ya, belum ada kepikiran ke situ sih. Jadi Nice. Fokus dulu ya berarti ya. biar fokus. Nanti Oke. tiba-tiba ada nikah aja gitu. Oke. Nanti sebar undangan. Oke. Nah, ini ada pertanyaan ya. Waktu mau jadi game dev, ada agak larangan dari ortu? Itu sering banget sih. Jadi ketika bikin game sih pasti, apalagi orang tua ketika ngelihat sekilas laptop kita, tiba-tiba muncul game gitu kan, kayak apa nih, main game terus gitu kan. Jadi gimana ya? Kalau aku sendiri sih justru dulu aku pengalaman unik sih. Jadi ketika aku bikin game kan, pas lagi render laptop kan kentang kan dulu, laptop zaman kentang. Jadi baterainya juga kalau dicabut casannya itu mati, udah nggak bisa hidup lagi gitu. Nah jadi pas kalau misalnya orang tua aku udah nggak, apa ya, kayak udah marah lah, kayak soalnya udah dibilangin misal suruh belajar gitu kan, malah main game. Padahal aku bikin game tuh. Nah eh di situ langsung dimatiin gitu saklarnya. Jadi langsung mati dong, atau nggak, belum di save gitu. Jadi itu masalahnya sih. Tapi kalau kalau saran aku sih, kalau misalnya orang tuanya nggak support gitu, dikasih tahu aja gitu. Meskipun agak susah ya kasih taunya, tapi kasih tahu pelan-pelan gitu. Oh, di dunia di industri sekarang ini udah beda gitu sama yang dulu. Kita eh, cita-cita zaman dulu sama cita-cita zaman sekarang tuh udah beda gitu. Kayak gitu sih. Jadi jelasin aja pelan-pelan gitu. Kayak gitu sih. Oke, nice. Nah, kita masih ada 3 menit lagi nih yang mau bertanya pertanyaan terakhir. Nah, pertanyaan ini. Minta izin sama orang tua susah banget. Tapi pas tunjukin bisa dapat uang berapa lulu mereka ingin kita manis ya kan ya, benar sih. Sebenarnya ya Itu salah satu diterima cara. sih terakhir. Jadi ya gimana kita bisa sampaikan dengan mereka dengan baik aja sih. Pasti Iya, itu. itu salah satu sih, kayak misalnya apa nih gitu. Tapi uangnya 100 juta, Bu. Oh ya udah, nggak apa-apa gitu. PNS number one. Waduh. Kalian nggak jual martabak gitu. Ya, Itu Riyadi. itu sempat terpikir sih. Ya. Oke, sisa 2 menit ya. Jadi Tapi itu unik juga sih. Ada salah satu kata-kata dari mentor juga. Kalau misalnya kita mau nyari uang, jangan di startup. Tapi kalau misalnya kita maksudnya kalau nyari uang itu jangan di startup gitu. Kalau misalnya mau nyari uang yang cepat, ya udah jual martabak aja gitu, langsung dapat uangnya hari itu gitu. Jadi kayak itu pernah sih kata-katanya. Jadi kalau misalnya kita mau mencari passion di startup, itu baru boleh gitu. Jadi kayak gitu sih. ya, tapi cari uang di startup tetap bisa. Yang penting Iya, bisa. harus Bisa kalian banget. benar-benar sampai sukses dulu dah. Gitu istilahnya, baru Iya. petik hasilnya seperti itulah istilahnya. Nah, Ya. itu. Ya, nice. Oke. Why not? Kayaknya udah selesai ya semuanya ya. Jadi kalau ada pertanyaan lanjutan lagi, kayaknya ngobrolnya kan cukup seru kan. Jadi kalian masuk ke Discord kita, Yep. isi feedback, nanti kita bakal kirim sertifikatnya. Jadi untuk tunggu ya, next session ketiga itu bakal ada pembicara lagi yang lebih gak kalah lagi wow-nya ya sama yang sebelum-sebelumnya. Jadi silakan ditunggu. Jangan lupa isi feedback. Kalau nggak isi feedback, kita kayaknya nggak kirim sertifikasi kayaknya. Nah, itu kata Ervin. Ya. Gitu. Jadi kita tunggu lagi ya pertemuan selanjutnya. Terima kasih semuanya. Kita sampai jumpa lagi ya. Thank you semuanya. Juga thank you semua panitia. Ya, kita ketemu lagi 2 minggu ke depan. Thank you semuanya. Bye-bye. Nggak ada sesi foto? Oh ya, sesi foto gimana? Sesi foto dulu. Ya gimana sesi foto ya? Di mana? Di rumah hantu ya? Oke. Nggak di rumah hantu ini ya, Awon? Kita sesi foto dulu, guys. Kalau mau di rumah hantu ini mesti disusun. Oh, enggak ya. Oke, di sini aja ya. Iya. Oke. Teman-teman yang punya kamera silakan dibuka, guys. Oke, kita agak mundur. Steven bantu set loh, biar semuanya sama besar. Steven yang set kan? Buka kamera aja. Oke, nanti bisa di set. Oh, ada Fadri di sana. Oke. Terus ada Amri kan juga. 25 orang ya, 25 orang ya. Terus ada. Jadi nanti di next aja, nanti di kursi selanjutnya. Oke. Ada Hansen, ada Handoko, ada Doko. Ramai juga. Ramai.
Oke. Oke. Nah, ini keren-keren nih. Bisa nih dapat. Hansen lama gak jumpa udah itu ya. Udah tinggi banget tiba-tiba. Oke. Hitung. Ada Bu Holong tuh. Halo Bu. Wih. Tuh ramai. Ada Jackson mana? Jadi saya ada lihat Jackson tanya tadi. Oke. Oke. Mana Langsung. lagi nih? Masih ada lagi nggak? Ime kok nggak buka kamera ini? Nggak pakai baju. Baik. Oh, Riyadi nggak pakai baju. Oke. Oke, ini buat dokumentasi kita sih, biar kita nanti harus lapor ke atasan nanti. Waduh. Iya. Yalah, oke, yuk. Udah, pas nih, pas ya. Sudah, Steph sudah accessible. Ada Delvin juga ya. Semuanya salam kenal semuanya yang masih belum pernah ketemu, salam kenal ya. Nanti kalau ada acara offline kita bisa bareng nih biar kenal. Siap. Nanti kemungkinan ada. Ya, kita ada workshop juga, nanti kita ikut bareng. Oke, ayo Won, kita bisa foto ya. Steve yang ini SS ya. Ya, Steve ya. Steven, siap-siap Steven. Iya. Satu, udah keren-keren semua kan. 1, 2, 3. Ada yang ketutup dong. Kasihan Yang ketutup. Ya gak apa-apa, next session kita masih ada kok 2 minggu lagi, kita bakal bahas lagi dengan topik yang lebih teknikal. Ini topiknya kita bakal semakin teknikal ya, jadi ke pemrograman dan lain-lain. Jadi jangan lupa isi survei supaya kita bisa susun nanti. Ada yang belum masuk gak sih? Ini kan 30 berapa orang? Ya. Ada yang nggak masuk gak? Ya. Oke. Coba ada bisa di next gak sih? Si feedback ya guys. Ya isi feedback dulu paling penting. Oke. Penting banget. Ya. Itu soalnya ada ini ya, ada form apa untuk workshop ke depan ya. Oke. Ya, itu ada form untuk workshop ke depan sih. Jadi kita lagi mau survei kira-kira dari teman-teman semua pengennya materi apa. Jadi kita bisa nanti atur narasumbernya biar pas gitu. Oke, jadi gitu aja ya semuanya ya teman-teman. Pas jam 5 kita ketemu lagi di 2 minggu ke depan. Thank you guys. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Happy weekend. Jangan lupa tidur. Happy weekend. Tidur dulu. Bye. Semuanya sampai jumpa. Bye-bye. Sampai jumpa. Yo.